Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang Mbak cintai, senang pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada pertemuan Al-Islam yang pertama, karena kemarin kita pritas ya, ada 40 soal, ya nilainya alhamdulillah, ya nanti akan kita sampaikan di sela-sela pembelajaran. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Infitor. Di samping membaca, mengerti ayat, dan mengerti arti ayat ya. Fokusnya adalah surat Al-Infitor ayat 1 sampai 10. Yuk kita baca dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sa'a rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidin. Shadaqallahul adzim. Kita baca ayat 1 sampai ayat 10. Anak-anak juga dibiasakan membaca ya, biar hafal. Kita masuk arti ayatnya. Idza sama'un fatarat, apabila langit terbelah. Jadi surat Al-Infitor ini ayat-ayat Allah menceritakan tanda-tanda kiamat. Jadi salah satu rukun iman kita, terutama yang kelima adalah hari kiamat. Jadi diceritakan apabila langit terbelah. Jadi langit terbelah itu salah satu tanda kiamat. Yang kedua, wa idal kawakibun tasarat. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Bintang yang dimaksud adalah benda yang mampu mengeluarkan cahayanya sendiri. Ya, matahari, berapa bintang-bintang. Matahari termasuk bagian dari bintang. Yaitu jatuh berserakan ke bumi. Atau peristiwa turunnya meteor-meteor itu luar biasa. Itu salah satu tanda kiamat. Terus, wa idal biharu fujirat. Apabila lautan menjadikan meluap. Ya, jadi lautan dimaksud bisa laut, lautan atau samudra. Jadi di dunia ada 5 samudra, bahkan sekarang ada 6. Ada samudra Arktik, Antartika, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra India, sama Samudra Antartika. 6 yang terbaru menurut data National Geographic, itu samudra ke-6. Itu semua saling meluap menjadikan tsunami, akhirnya bumi tenggelam. Nah, itu jadi kiamat ya. Terus wa idal kuburu bu'sirat, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, yang dimaksud adalah Allah akan membangkitkan manusia dari zaman pertama kali, zaman Nabi Adam sampai manusia akhir. Pertanyaannya, Pak, kan sudah jadi tanah. Itu mudah, kun fayakun bagi Allah. Ya. Terus, ini ayat ke-5 ini teguran pada kita, ya, bahwa dalam hari kiamat itu ada proses, ya, alimat nafsumma qaddamat wa akharat,
maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Jadi di situ Allah akan memberikan buku catatan amal kebaikan dan amal keburukan kita. Jadi sebenarnya manusia ini, kita semua yang ada di dunia ini, semenjak lahir, procot ya, awek sampai kita meninggal, itu kita punya film ya. Kayak sinetron itu loh. Kalau sinetron hanya kepentingan tertentu ya, banyak pencitraan. Kalau film kita nggak asli. Ya. Dari kita lahir sampai meninggal itu kayak kalau ditayangkan kita baru tahu. Dari sebanyak itu mana amal kebaikan, banyak baiknya apa banyak buruknya, itu akan ditampilkan. Jadi Allah memiliki CCTV, kalau CCTV manusia terbatas, hanya ruang-ruang tertentu. Kalau CCTV Allah itu sejak kita lahir sampai kita meninggal. Yang keenam, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hei manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu ya, sehingga kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. Ini Allah ya. Nah, jadi Allah bertanya, nikmat Allah manakah yang engkau dustakan sampai engkau durhaka? Bahkan kita di sini dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan manakah yang engkau dustakan? Jadi banyak sekali kenikmatan tapi kadang kita lalai ya terhadap perintah-perintah Allah. Yuk kita introspeksi diri. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu muhasabah, mengintrospeksi diri dalam setiap waktu kita. Terus ayat ke-7, salah satu kenikmatan Allah yang digambarkan, ini bicara kenikmatan Allah pada atau bentuk-bentuk nikmat kepada manusia. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menyempurnakan kejadianmu atau menjadikanmu. Jadi kita tuh laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita tuh makhluk yang paling sempurna karena susunan tubuh kita sangat luar biasa. Bahkan kita diberi akal, diberi hati. Ya, dibandingkan makhluk yang lain kita paling sempurna. Dari segi fisik kita sempurna dibandingkan hewan. Dari segi akal kita sempurna dibandingkan malaikat dan setan. Ya, karena kita diberi dua potensi, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Potensi baik dan potensi buruk. Yuk kita gunakan potensi itu karena itu nikmat sangat luar biasa dari Allah. Ya, yang ke-8, fi ayyi suratim masa rakkabak, di dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki dia untukmu. Jadi Allah berkehendak. Luar biasa susunan tubuh kita kalau kita koreksi, luar biasa. Bagaimana kerja jantung, kerja ginjal, kerja saraf-saraf kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, hidung kita. Ya. Luar biasa. Bahkan manusia mencoba, ada yang tanya patah atau tanya hilang diganti tangan palsu, ya tidak bisa sebagaimana sekuat tangan ciptaan Allah. Itulah kemahakuasaan Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Walillahil hamd. Kalla bal tukadzibuna biddin. Ya, bukan hanya durhaka saja, bahkan banyak orang mendustakan. Jadi sebanyak nikmat Allah yang telah berikan, ternyata banyak adalah sebagian manusia, bahkan sebagian banyak manusia durhaka dan tidak mengaku salah satu bahwa di besok itu ada akhir zaman. Ada hari pembalasan. Bahkan ada yang tidak percaya dengan hari akhirat. Dia menganggap bahwa dunia ini satu-satunya. Habis itu meninggal selesai. Padahal tidak. Ya, kalau dunia ini satu-satunya ya enak aja orang berbuat jahat kepada orang lain. Nggak ada pembalasan. Padahal
hukum keadilan di dunia tidak adil. Banyak orang yang masuk penjara bukan karena dia berbuat jelek, karena dia difitnah dan dia meninggal di penjara. Kalau dia tidak ada keadilan di akhirat, ya kasihan. Itulah pentingnya hari akhir. Yang terakhir adalah wa inna alaikum lahafidin. Ya. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat yang mengawasi. Jadi ada malaikat yang mengawasi kita. Mencatat amal baik dan amal buruk kita. Jadi itulah yang akan besok dipertanggungjawabkan oleh kita. Meskipun nggak ada orang sepi, ya kamu diawasi. Berbuat curang, tidak jujur dan hal, Allah tahu, malaikatnya juga tahu. Itu aja tentang surat Al-Infitor ayat 1 ayat 10. Yuk kita berbuat sebaik mungkin ya, di dunia ini dalam rangka untuk memperbanyak amal menuju akhirat. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia itu ladang kebaikan untuk menuju akhirat. Kita di sini itu transit, bukan tempat tinggal kita. Tempat kita itu di surga. Karena Bapak kita, Nabi Adam dulu tinggalnya di surga. Kita transit, ya kalau transit jangan sampai di situ kelamaan. Harus kembali ke tempat kita. Untuk kembali ke tempat kita, persiapkan bekal terbaik. Apa bekal terbaik? Iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih anak-anakku. Kita ketemu pada pertemuan besok membahas surat Al-Infitor ayat 11 sampai 19. Nun wal qalam yang turun wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.